Kokulazami, hai semuanya, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, namaku Bella dari Prodi Sastra Perancis, Angkatan 2023, Universitas Gadjah Mada. Di kesempatan kali ini, aku bakal menceritakan kembali dan merangkum sebuah masterpiece karya Albert Camus yang berjudul La Chute. Tapi buku yang aku baca sudah diterjemahkan dari bahasa Prancis ke bahasa Indonesia dari penerbit Kakatua. Nah, buku ini diterbitkan pada tahun 1956 atau ini merupakan karya sastra abad 20. Nah, novel ini mengisahkan seorang tokoh yang bernama Jean-Baptiste Clamence yang dulunya tinggal di Paris dan bekerja sebagai pengacara. Dan si Clamence ini dikisahkan sebagai seorang yang kaya, yang pintar, dan sukses. Nah, dia juga mengatakan bahwa ia menganut paham libertin. Paham libertin itu apa sih? Jadi seorang yang menganut paham libertin selalu menempatkan kebebasan individu di atas segalanya dan cenderung mengabaikan norma-norma yang berlaku di sekitar. Dan dia juga merupakan seorang hedonis yang senang mengejar kesenangan duniawi tanpa batas dan tidak memikirkan bagaimana kelanjutan hidupnya. Namun si Clamence ini setelah menjadi pengacara yang sukses di Paris, dia mengasingkan diri nih ke Amsterdam dan dia pindah ke Amsterdam dan sehari-harinya ia menjadi hakim penyesalan. Hakim penyesalan di sini bermaksud dia menjadi hakim atas dirinya sendiri karena ia menyesali apa yang sudah ia perbuat di masa lalunya. Nah, dulunya pas menjadi pengacara, Clamence selalu menganggap dirinya adalah orang yang paling tinggi daripada orang lain atau orang biasa. Nah, saat di Paris, ia mengalami kehidupan yang bisa dibilang lumayan sulit ya, dan harus patuh kepada kalangan borjuis, dan dia tuh merasa bahwa hak untuk berpendapat terbatas. Nah, pada suatu hari, Clamence pergi ke sebuah kafe yang bernama Mexico City di Amsterdam. Nah, di kafe tersebutlah ia menceritakan pengalaman-pengalamannya yang sebelumnya saat ia berada di Paris. Dia menceritakan bahwa ia merupakan seorang pengacara yang sangat dihormati, dijunjung tinggi, dan disegani orang-orang. Dan ia mengatakan bahwa dirinya selalu berpihak kepada mana yang benar, karena hal itu membuatnya merasa terpuaskan. Dan ia sendiri sangat mendambakan yang namanya kehormatan dan keseganan, karena itu membuatnya merasa mempunyai harga diri yang lebih tinggi daripada orang lain. Selain itu, Clamence juga suka melibatkan dirinya terhadap orang lain. Sebagai contoh, kayak membantu orang buta menyeberang jalan, membantu orang lain membawa barang berat, dan lain-lain. Jadi, ia selalu ingin dianggap oleh orang lain bahwa dirinya adalah seorang yang rendah hati dan maha pemurah. Kayak it's kinda giving NPD, dan apa ya, dia merasa dirinya superior. Alih-alih merasa sayang untuk memberikan perlakuan, barang, ataupun uang kepada orang lain, ia tuh justru mendapatkan kepuasan batin ya. Ia senang memberi tapi nggak suka juga dan cenderung benci kalau hal-hal tersebut diwajibkan gitu. Profesinya yang dulu yang sebagai pengacara itu memuaskan Clamence tuh akan ketinggian dan keseganan gitu. Karena menurutnya hidup di atas ketinggian adalah jalan utama untuk disanjung oleh banyak orang gitu. Selain itu, Clamence juga suka nih bermain perempuan
sambil mabuk-mabukan. Dia juga mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menolak dua hal, yaitu perempuan dan minum minuman keras sampai mabuk. Nah, kelihatan banget ya kalau dia nih bersifat hedonis. Dia suka menghambur-hamburkan uangnya untuk sekedar mendiduri para wanita, dan ia pun senang berselingkuh karena ia tuh menganggap dirinya mempunyai karisma yang dapat menggait wanita secara effortless gitu. Jadi udah mendapatkan perempuan terus ditinggalin gitu aja. Nah, di satu saat dia mengakui bahwa itu adalah penyimpangan dan ya udah, itu merupakan masa lalunya. Nah, singkat cerita, seiring berjalannya waktu, Klamongs yang sebelumnya selalu berpihak kepada mana yang benar, akhirnya tersadar nih bahwa nggak ada orang yang nggak bersalah. Jadi kebenaran mutlak itu tidak ada. Maka dari itu, ia pun menjadi hakim penyesalan, yang mana nggak ada orang yang menghakimi dia atas dari sudut pandang kebenaran. Nah, dia menyesali perbuatannya dan ya sudah, dia menjadi hakim atas dirinya sendiri. Dari sini kita bisa lihat eksistensialismenya si Klamongs, bahwa dia merutuki dirinya sendiri, mengasingkan diri ke negara lain, dan menganggap ya sudah, yang salah adalah saya tuh. Saya tidak melepas tanggung jawab kepada orang lain. Saya bertanggung jawab atas diri sendiri dan tidak menyalahkan siapapun. Yang menurut saya itu adalah bentuk dari self criticism yang dia salahkan adalah dirinya, bukan orang lain. Begitu. Dan menurut saya ini tuh merupakan bentuk dari self guilty dan self condemnation terhadap dirinya sendiri sih, gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu aja rangkuman buku Lashut karya Albert Camus dari aku. Kalau kalian mau komen, silahkan komen di bawah, dan thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.